Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Utami dari jurusan Akuntansi, Prodi Perbankan dan Keuangan dari kelas 1 PK3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan yang terdapat pada modul 2 kegiatan belajar 4. Baik, sebelumnya seperti yang saya sebutkan bahwa di video kali ini saya akan membahas tentang perencanaan. Perencanaan. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan? Secara umum, pengertian perencanaan ialah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan atau planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya. Perencanaan ialah salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting, di mana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Oke, yang selanjutnya di dalam perencanaan ini saya akan menjelaskan yang pertama, hubungan perencanaan dengan fungsi lain dalam manajemen. Yang kedua, perencanaan strategis dan operasional. Yang ketiga, langkah-langkah membuat rencana operasional. Yang keempat, perencanaan strategik. Oke, yang pertama, hubungan perencanaan dengan fungsi lain dalam manajemen. 1. Pengorganisasian dan penyusunan personalia. Pengorganisasian ialah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Perencanaan menunjukkan cara dan perkiraan bagaimana menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai aktivitas paling tinggi. Kedua, pengarahan. Fungsi pengarahan selalu berkaitan erat dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor produksi, kekuatan-kekuatan yang dimiliki, sumber daya, hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan ialah penting sebagai produk perencanaan efektif dan sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Pengawasan juga menjadi bagian dari rencana baru. Tujuan tiap rencana ialah untuk membantu sumber daya dalam kontribusinya secara positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Lalu yang kedua, perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan operasional atau operational planning ialah perencanaan jangka pendek yang dirancang untuk menerjemahkan rencana jangka panjang ke dalam serangkaian kegiatan yang lebih rinci. Perencanaan operasional merupakan terjemahan sekaligus penunjang rencana jangka panjang. Tujuan operasional diturunkan dari tujuan dan rencana taktis. Rencana operasional lebih sempit dengan jangka waktu yang lebih pendek dan banyak melibatkan manajemen tingkat bawah. Rencana operasional dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, rencana tunggal atau single use plans ialah rencana yang dilakukan untuk sekali pakai untuk aktivitas tidak berulang. Contoh, ketika perusahaan merencanakan ekspansi, pembuatan pabrik baru, penarikan tenaga kerja baru, penyusunan anggaran, penyusunan proyek, dan penyusunan program. Yang kedua, ada rencana standing atau standing plans, ialah rencana yang bisa dipakai berulang-ulang untuk aktivitas yang berulang. Rencana standing bisa menghemat waktu dan tenaga, karena rencana standing ini bisa dipakai atau diterapkan pada situasi yang sama. Contoh, penyusunan kebijakan, penyusunan SOP atau prosedur standar, penyusunan aturan. Lalu yang ketiga, ada langkah-langkah membuat rencana operasional. Perencanaan operasional biasanya disusun untuk 1 tahun anggaran. Perencanaan operasional digunakan untuk menerjemahkan rencana strategis yang sudah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Bentuk perencanaan operasional cukup sederhana, tetapi penulisannya membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi. Berikut langkah-langkah yang biasa diambil untuk membuat perencanaan operasional atau perencanaan aksi. 1. Tentukan hal-hal, pekerjaan atau tugas-tugas apa saja yang akan dikerjakan. Yang kedua, tunjuk siapa yang akan mengerjakan penulisan surat itu dan cantumkan namanya. Pilih orang yang tepat dan kompeten. Tetapkan waktunya, kapan mulai dan kapan harus tuntas.
Perkirakan dengan teliti waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tambahkan 1-2 hari untuk berjaga-jaga kalau muncul halangan di tengah jalan. Yang ketiga, hitung biaya yang dibutuhkan dengan cermat. Yang keempat, tetapkan poin-poin yang akan dikontrol. Yang kelima, pikirkan cara memonitor atau mengawasi pekerjaan itu. Lalu berikutnya perencanaan strategik. Perencanaan strategik atau strategic planning ialah proses dalam pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, penentuan program-program strategi, penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Perencanaan strategi juga merupakan proses perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 3 alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategis. Yang pertama, perencanaan strategis memberikan kerangka dasar bagi perencanaan-perencanaan lainnya. Yang kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman untuk perencanaan lainnya. Perencanaan strategis merupakan titik permulaan bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi. Yang ketiga, perencanaan strategis ialah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai strategi ini. Teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses perencanaan strategis ini. Yang pertama ada analisis SWOT, yang kedua ada analisis PETS, yang ketiga ada analisis STIR atau analisis PESTEL. Yang pertama ada analisis SWOT. SWOT ialah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan, ialah berasal dari internal perusahaan, hal-hal yang dapat dikontrol dan dapat berubah. Contohnya termasuk siapa yang ada di tim perusahaan, paten dan properti intelektual perusahaan, dan lokasi perusahaan. Opportunities, peluang, dan threats, ancaman, ialah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan. Pada pasar yang lebih besar, perusahaan dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Yang kedua ada analisis PETS. PETS ialah singkatan dari politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Jadi dapat dikatakan bahwa analisis PETS ialah analisis atau alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi terhadap suatu proyek. Pada dasarnya, analisis PETS dapat membantu kita menentukan bagaimana faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi akan mempengaruhi kinerja dan aktivitas bisnis dalam jangka panjang. Lalu berikutnya ada analisis STIR. Analisis STIR atau analisis PESTEL ialah suatu teknik dalam manajemen strategis yang digunakan untuk melihat faktor-faktor lingkungan luar atau eksternal bisnis yang berpengaruh terhadap suatu hal, perusahaan, proyek, masalah, dan lain-lain. Faktor tersebut meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan informan. Berikut faktor-faktor yang terdapat pada analisis PESTEL. Yang pertama, faktor politik meliputi hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah, dan aturan formal atau informal di lingkungan perusahaan. Yang kedua, faktor ekonomi meliputi semua faktor yang mempengaruhi daya beli dari customer dan mempengaruhi iklim berbisnis suatu perusahaan. Yang ketiga, faktor sosial meliputi semua faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan dari pelanggan dan mempengaruhi ukuran dari besarnya pangsa pasar yang ada. Yang keempat, faktor teknologi meliputi semua hal yang dapat membantu dalam menghadapi tantangan bisnis dan mendukung efisiensi perusahaan bisnis. Yang kelima, ada faktor lingkungan dapat digunakan ketika melakukan perencanaan strategis atau mencoba mempengaruhi keputusan pembeli seperti faktor lokasi geografis. Yang keenam, ada faktor legal meliputi pengaruh hukum seperti perubahan undang-undang yang ada atau yang akan datang. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.